Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang trend forecasting menurut Elsdrag, di mana materi ini adalah materi yang disampaikan di mata kuliah Trend dan Desain, Program Studi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Goals dari materi kali ini, teman-teman, kita akan mengetahui apa itu definisi dari trend dan desain, kemudian trend forecasting menurut Elsdrag itu seperti apa metodenya, nanti akan kita ulik sedikit. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi sebelum kita membahas metode yang digunakan atau yang dicetuskan oleh Elsdrag pada trend forecasting, kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari trend forecasting. Trend forecasting atau prediksi trend seperti ilmu meramal begitu ya, meramal tren di masa yang akan datang seperti apa kayak gitu. Merupakan salah satu metode yang dikembangkan untuk memprediksi tren di masa yang akan datang. Tentu saja itu semua prediksinya melalui riset, jadi nggak asal-asal gitu ya. Berdasarkan analisis data faktual fenomena yang terjadi pada rentang waktu tertentu, mencakup perkembangan pola pikir, kemudian terkait juga tentang teknologi seperti apa ke depannya, gaya hidup manusia, kemudian faktor-faktor lain pembentuk keputusan strategis dalam perancangan sebuah produk desain gitu. Jadi trend forecasting ini bagaimana kita meramalkan atau memproyeksikan gitu, memprediksi tren di masa depan itu khususnya dalam desain interior itu seperti apa gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tren itu? Yang pertama kita harus keywords-nya di sini adalah riset tentang fenomena-fenomena yang ada gitu. Saat ini terjadi apa aja gitu. Atau beberapa tahun belakangan ini sedang marak apa gitu. Teman-teman, kita nanti bisa berempati terhadap hal-hal yang terjadi. Bukan hanya di lingkungan terdekat atau lingkungan cakupan lingkungan terkecil kita, misalkan ruang kelas, bisa jadi di provinsi kita terjadi apa fenomenanya, atau di Indonesia, atau kemudian di negara mana, atau kemudian malah skala terbesar, yaitu apa sih yang sedang booming di dunia, isu-isu apa yang terjadi. Kalau kita ambil contohnya nih, misalkan sustainability, udah fenomena-fenomena apa aja yang terkaitan dengan sustainability yang ada saat ini. Nah, kemudian selain itu mungkin ada juga mental health. Mental health ini tentunya nanti punya pengaruh banyak begitu ya terhadap perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan ide-ide desain interior yang diharapkan di masa depan bisa menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah terkait dengan mental health. Misalnya seperti itu. Nah, we live surrounded by trends. Kenapa? Karena teman-teman di sini kalau kita lihat di slides ini ada contoh gambar kitchen set gitu ya, area dan juga area makan. Nah, di kitchen set nih kalau teman-teman ingat yang suka masak, mungkin teman-teman yang ada di kosan ataupun yang ada di rumah juga, alat masak, kemudian alat makan, itu semua adalah sebuah artefak budaya. Kenapa? Karena alat makan dan alat masak atau apapun, benda-benda apapun, kursi, meja yang ada di sekitar kita itu bentukannya, fungsinya itu diwariskan dari nenek moyang kita. Jadi dari turun-temurun bentuknya seperti ini nih. Kemudian bentuk seperti ini fungsinya untuk apa? Untuk memasak atau untuk makan atau untuk duduk, untuk menulis dan lain sebagainya. Artefak tradisi dihasilkan dari kebudayaan, kebiasaan, dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun
kemudian membentuk nilai-nilai estetika maupun fungsi, tujuan fisik, punya ideologis, dan juga nilai-nilai ekonomi maupun ekologi yang kuat terhadap produk kriya itu sendiri. Nah, ini sumbernya dari salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Adi Nugraha pada tahun 2010 gitu. Nah, ini dia yang membuat kita hidup dikeliling oleh artefak dan juga tradisi itu sangat penting. Apakah tradisi ini mempengaruhi apa yang akan terjadi ke depannya? Tentu saja iya, karena tradisi itu diwariskan. Kemudian apa saja yang diwariskan? Bisa jadi pola pikir ataupun hal-hal lain. Banyak sekali yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari kita maupun ke generasi yang akan datang. Selanjutnya kita mengacu pada bagaimana sih Els Drak ini mencetuskan teori tentang trend forecasting. Trend forecasting yakni pergerakan dan perubahan nilai-nilai dan kebutuhan di dalam masyarakat. Kemudian terbentuk menjadi suatu nilai yang termanifestasikan melalui berbagai macam cara di berbagai kelompok masyarakat. Nah, menurut Els Drak, ada 3 hal utama untuk meresepkan begitu ya, meresepkan trend forecasting. Apa saja tahapan-tahapan 3 hal utama itu? Yang pertama adalah scan, kemudian yang kedua adalah analyze, dan kemudian yang terakhir adalah apply. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada segitiga diagram yang dibuat oleh Els Drak, di mana segitiga itu berisi tiga tahapan utama. Kemudian di bagian luar segitiga itu kalau kita lihat di slides ini dikelilingi oleh lingkaran yang ada tulisan, ada spot, select, translate, communicate, kemudian label, validate, dan lain-lain. Banyak sekali. Beberapa tulisan warnanya sesuai dengan salah satu tahap. Jadi misalkan di scan, ini ada spot, select, dan dokumen. Kemudian di analyze ada label, validate, sama cluster. Dan juga di tahap apply ada translate, communicate, sama scoop. Nah, ini adalah tiga tahapan utama yang dari masing-masing tahapannya itu bisa kita lakukan dengan 3 poin di masing-masing 3 tahapan ini. Ayo kita bahas satu persatu dulu. Di tahap scan, nih misalkan scan itu merupakan tahapan dengan indikasi-indikasi perubahan yang terjadi dideteksi berdasarkan penelusuran data-data mengenai fenomena yang telah atau bahkan sedang terjadi melalui riset lapangan, penelusuran media, jadi boleh dari media sosial, dari YouTube, Instagram, kemudian ada Twitter misalnya, dan lain-lain, serta mencari informasi melalui jejaring inovator maupun sesama trend spotter. Tahapan selanjutnya adalah menentukan dan menggali makna dari indikasi-indikasi yang memiliki pengaruh signifikan atau select, memilih gitu ya, untuk kemudian dilakukan penelusuran mendalam terkait indikasi tersebut agar dapat dideskripsikan secara lebih detail dan kemudian mengolahnya ke dalam bentuk arsip untuk mempermudah pengolahan di tahap selanjutnya. Jadi teman-teman, spot ini adalah mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, fenomena-fenomena yang sudah lampau ataupun atau sedang terjadi saat ini melalui source apapun yang kita punya. Jadi kita seperti kalau teman-teman korelasikan dengan metode design thinking gitu ya, kayak sedang berempati gitu loh. Sedang berempati, melihat, mengamati ada apa sih gitu. Kemudian dari sana dipilih kira-kira fenomena A ini adalah fenomena atau yang punya isu yang sangat kental nih, yang perlu dideteksi dan dikembangkan untuk nantinya bisa dijadikan trend forecasting gitu. Kemudian tahapan itu semuanya tentu saja diarsipkan
supaya di tahap berikutnya data-data yang sudah kita punyai bisa digunakan dengan mudah. Tahap berikutnya itu adalah analyze. Di analyze ini ada 3 hal, label, validate, dan juga cluster. Cluster seperti artinya gitu ya, adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan karakteristik dari masing-masing data menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dari cluster ini sehingga karakteristik dari masing-masing kelompok dapat divalidasi urgensinya untuk dapat dipastikan menjadi sebuah kecenderungan atau tren. Setelah diklasifikasikan, setelah itu baru divalidasi kira-kira ini valid atau tidak untuk dinyatakan sebagai tren seperti itu. Kemudian tahap ini diakhiri dengan memberi nama sebagai identitas bagi masing-masing kelompok tren atau dilabelin. Jadi setelah ketemu divalidasi isunya yang diangkat, kemudian langsung diberikan label. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah apply. Pada tahap apply ini ada scoop, communicate, sama translate. Jadi kalau proses ini mencakup identifikasi batasan dari masing-masing kategori tren dan menentukan cakupan tren yang dapat diaplikasikan oleh user atau klien selaku pengguna hasil analisis tren, menentukan metode untuk menyampaikan hasilnya, jadi mengkomunikasikannya, menyajikannya seperti apa, dan yang terakhir membuat suatu penerjemah hasil analisis agar dapat diadopsi oleh pengguna. Dalam tahap translate, seorang forecaster tidak hanya sekedar memaparkan penemuannya saja, tapi juga diharapkan bisa menjembatani antara nilai-nilai yang dimiliki oleh calon pengguna dengan ide-ide kreatif yang relate apa saja. Kira-kira itu saja yang bisa kita bahas terkait metode trend forecasting yang dikemukakan oleh Elsdraff, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.